Ya, jadi buat teman-teman yang masih awalan atau masih pertama belajar menggunakan mesin, itu tentunya bingung ya mau menggunakan mesin manual atau menggunakan mesin otomatis. Tentunya setiap orang pun juga memiliki persepsi masing-masing atau memiliki opini masing-masing mau menggunakan mesin apa, mau mesin manual atau mesin otomatis. Setiap mesin ada kelemahan dan ada kelebihannya masing-masing di mesin manual sendiri atau di mesin otomatis. Jadi buat teman-teman aslinya untuk mau menggunakan mesin manual atau otomatis itu opsi dari teman-teman masing-masing ya, karena memang setiap orang itu mempunyai kesibukan masing-masing. Misal ada yang bekerja atau misal ada yang masih sekolah atau yang lain. Itu tentunya kalau menggunakan mesin manual itu tidak bisa setiap saat itu membalik, misal telur seperti ini dibalikkan manual seperti ini, tentunya tidak bisa. Jadi buat teman-teman juga banyak yang menggunakan mesin otomatis itu karena seperti itu. Tapi juga sampai sekarang ada juga yang masih menggunakan mesin manual karena lebih akurat untuk penetasannya. Jadi itu tergantung teman-teman. Tapi kalau menurut saya atau saran saya buat teman-teman yang masih belajar atau masih awalan menggunakan mesin, saran saya menggunakan mesin manual terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau teman-teman menggunakan mesin manual itu teman-teman tidak gampang ke istilahnya. Kalau ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu tidak bermudah-mudahan untuk menetaskan telur. Karena apa? Kalau menggunakan mesin otomatis, bentar, saya juga ada mesin otomatis ini. Seperti ini mesin otomatis ya teman-teman. Jadi kalau mesin otomatis dengan sistem rak muter seperti ini kita sangat dimudahkan karena kita hanya mengecek ada isi air bawahnya, kemudian mengecek lampunya itu hidup atau enggak, kemudian ngecek di sini suhu. Hanya itu saja teman-teman. Jadi kita nggak bisa lebih maksimal pengontrolan telur. Walaupun teman-teman kesibukannya juga masing-masing kan banyak ya, ada yang kerja, ada yang lain-lain. Ini kelebihannya di mesin otomatis. Kalau di mesin manual tadi kita harus per hari itu minimal 3 kali untuk kembalikan telur. Tapi untuk saya, saran saya itu teman-teman lebih baik menggunakan mesin manual terlebih dahulu. Karena apa? Ini kalau alasan saya nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau menggunakan mesin manual, teman-teman awal-awal mungkin kerepotan dan bingung ya. Kerepotan dan bingungnya maksudnya belum terbiasa harus balik telurnya diputer kayak gini per hari 3 kali setiap 8 jam sekali, atau opsi yang lain terserah teman-teman, yang penting diputar. Kemudian teman-teman harus memasukkan tangannya ke mesin, harus memegang telur satu persatu. Itu kelemahannya mesin manual. Cuma kelebihannya dari mesin manual itu ini teman-teman. Teman-teman itu akan memegang telur seperti ini, akan dibalik, minimal digeser. Tapi teman-teman bisa megang telurnya seperti ini. Nah, kenapa kok megang telur itu menjadikan nilai plus? Jadi teman-teman tanpa disadari, kalau teman-teman memegang telur itu teman-teman akan terbiasa dengan suhunya, suhu telur yang bagus, kemudian suhu telur yang embrionya hidup atau embrionya mati itu akan paham. Jadi mungkin teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan mesin itu otomatis akan paham. Pertama kali megang telur seperti ini, oh ini telurnya mati, hanya dengan memegang saja teman-teman. Kenapa bisa? Karena memang kebiasaan seperti itu dan dia terlatih terlebih dahulu dengan menggunakan mesin manual. Kemudian nanti kalau menggunakan mesin otomatis itu akan sangat membantu sekali ya teman-teman. Misal seperti ini, bentar. Misal seperti ini. Nah, ini walaupun di sini suhunya 40, tapi kalau teman-teman megang telur seperti ini,
ini teman-teman, oh ini suhunya pas ini. Ini walaupun di sini 40, di sini suhunya sudah suhu terbiasa terlebih dulu yang saya terapkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Keutamaannya menggunakan tangan atau menggunakan pembalian secara manual itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tangan kita ini ketika masuk di sini, nah ini sekitar mesin ini, itu kita sudah bisa, oh ini lembab atau terlalu lembab atau terlalu panas, itu udah terbiasa teman-teman. Jadi apa ya, tangan itu lebih peka ya, lebih peka dengan suhu seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk penetasan, saran saya lebih baiknya itu menggunakan ini mesin manual terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus paham seperti itu ya. Jadi tangan itu sudah paham suhunya yang cocok itu berapa, sudah mulai terbiasa lah minimal seperti itu. Ketika nanti menggunakan mesin otomatis, teman-teman tidak terlalu kerepotan seperti itu. Cuma memang ada plus minusnya dari setiap mesin dan juga penggunaannya dari teman-teman sendiri, karena teman-teman juga kesibukannya masing-masing. Ada yang bisa per hari itu membalikkan telur seperti ini, ada yang nggak bisa karena ditinggal kerja, sekolah, kuliah atau lain-lainnya. Jadi buat teman-teman seperti itu. Untuk video kali ini menjelaskan tentang bagaimana untuk teman-teman yang masih awal, masih pemula belajar menetaskan mesin dengan menggunakan mesin, mau menggunakan manual otomatis. Jadi kalau saran saya, teman-teman menggunakan mesin manual terlebih dahulu, setelah bisa teman-teman menggunakan mesin otomatis. Tapi kalau dari teman-teman sendiri sudah dari awal tidak bisa dengan cara manual atau sangat susah waktunya untuk membalikan telur dengan cara manual, teman-teman bisa menggunakan mesin otomatis. Tapi teman-teman juga harus kontrol, harus ngecek setiap hari. Teman-teman harus ngecek, misal seperti ini, teman-teman harus buka mesin, kemudian dicek suhunya satu persatu, paling nggak minimal dipegang, oh suhu yang cocok dan yang pas itu seperti apa. Itu teman-teman mulai belajar seperti itu. Selain di sini, kemudian teman-teman juga mengecek suhunya seperti itu teman-teman. Di ini ya teman-teman, ini untuk otomatis, ini menggunakan rak roller, bukan rak geser atau rak geser, bukan rak ion. Jadi nanti telurnya akan berputar secara otomatis dengan menggunakan ini, namanya saya lupa, tapi ini saya juga beli mesinnya, bukan buat sendiri. Saya ada 3 mesin, ini yang otomatis kapasitas 100, kemudian ini yang manual. Ini keadaannya masih mati karena telur belum saya masukkan lagi, belum check in. Insya Allah tanggal 1 Januari akan ada check in sekitar 50 butir. Kemudian ini untuk hatchernya sendiri, ada tetasan per 2 minggu sekali, sekitar 30 ekor. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga belajar menggunakan mesinnya sukses, dan jangan lupa berdoa, karena kita itu berhubungan dengan nyawa dan kita tidak bisa membuat ya, kita hanya bisa berusaha. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.